Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan 24157. Di sini saya akan memberikan tugas implementasi trigger dalam MySQL. Langsung saja, tugas mahasiswa diminta mengerjakan beberapa berikut. Satu, menjelaskan sintak dasar trigger. Jelaskan sintak dasar pembuatan trigger pada MySQL yang meliputi struktur umum pembuatan trigger, penggunaan before after, penggunaan event insert, update, delete, penggunaan all dan new. Penjelasan sertai contoh sederhana studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Susun sebuah studi kasus penggunaan trigger untuk audit log pada sistem marketplace. Audit log digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data yang terjadi pada database, seperti siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktu terjadinya perubahan, data sebelum dan sesudah audit log sangat penting untuk mendukung keamanan data, kepatuhan sistem, analisis permasalahan, troubleshooting. Mahasiswa diminta menjelaskan bagaimana audit log dapat diterapkan pada sistem marketplace. Implementasi trigger untuk audit log. Trigger yang mencatat aktivitas perubahan data pada tabel tertentu dalam database marketplace. Trigger harus mencatat aktivitas berikut: insert, update, delete. Data yang dicatat minimal meliputi nama tabel, jenis operasi insert, update, delete, waktu perubahan, nilai data sebelum berubah, old value, nilai data setelah berubah, new value. Audit log dapat disimpan dalam tabel plus, misalnya audit log. Oke, sekarang kita akan cobanya secara langsung. Menggunakan database yang sudah dibuat dari tadi. Kemudian langkah pertama, kita masuk ke bagian barang. Kita pergi ke insert. Kita isi terlebih dahulu. Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah. Nah, di sini masih kosong. Kita buat insert di file barang. Kita buat buku belajar. Kirim. Kita lihat apakah sudah ada. Kita buat triggernya terlebih dahulu. Namanya after insert barang, after audit log. Masukkan
belok ya, benar. Oke. Teruskan value-nya barang, kemudian contoh aksinya. Dan juga kan kita akan buat barang baru, jadi yang barang lama data lama kita kosongkan terlamanya, kita buat ke new dot barang, kita gunakan waktunya 0. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke tabel. Kita lihat tabel deadlock masih kosong, kemudian kita ke tabel barang. Di sini kita gunakan trigger aja, triggernya itu barang, kita insert, kemudian kita masukkan bikin. Dan kita masukkan value-nya. Kita masukkan aksinya, jangan lupa. Karena kita bukan data baru, berarti data lamanya kita kosongkan. Kita buat data baru.
Nah, waktunya sekarang. Kita lakukan penambahan insert, yaitu kurikulum pelajar. Di sini sudah ditambahkan yang ditambahkan adalah data baru yang dalamnya masih kosong. Lanjut ke yang kedua, termasuk lagi sama ke barang, dapat trigger yang update. Barang AU. Tuliskan dulunya, coba. Di sini kita gunakan kedua-duanya. Kita update menggunakan old. Barangnya. Ya. Barang barunya. Sekarang coba tambahkan coba kita lihat di auditnya. Nah, di sini ini belum bakal update. Nah, barang kita jadi ini baru terlihat aksinya itu kita update. Data lamanya adalah Samsung, data barunya menjadi Oppo. Oke, nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang delete. Dapat lagi trigger di barang. Oke.
bikin template dulunya. Jangan lupa aksinya. Karena kita menghapus, maka yang data baru kita tidak kosongkan. Hanya gunakan data lama. Alt dan nama barat. Kita kosongkan untuk data lamanya, data barunya. Punya lo. Oke, kita buat kita coba hapus ini. Nah, di sini terlihat aksinya data delete, buku bacanya di data lamanya kita hapus, data barunya telah menjadi kosong. Oke, kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Trigger untuk otomatis update data. Buat sebuah trigger yang melakukan otomatis pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Di kasusnya, setiap kali terjadi penambahan data pada tabel detail transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui detail nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu terupdate secara otomatis berdasarkan detail transaksi yang ditambahkan. Oke. Kita masuk ke detail transaksi. Sebelumnya kita lihat ke transaksinya. Di sini data transaksinya masih 0. Sebelumnya kita tambahkan untuk triggernya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, trigger untuk otomatisasi update data. Buat sebuah trigger yang melakukan otomasi pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Di kasusnya, setiap terjadi penambahan data tabel data transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu terupdate secara otomatis terdapat detail transaksi yang ditambahkan. Oke, karena tadi ada error pada data server, kita gunakan yang lokal. Saya cek dulu transaksinya. Nah, di sini total transaksinya sudah 140.000.
tambahkan triggernya. Harga nol. Kita kalikan jumlah itemnya, kita kalikan dengan harga belinya. Kita ambil dari detail transaksi, where ID transaksinya, ID update transaksinya, dasar total. Oke, kita masuk ke insert, ketikkan totalnya 114, berarti kalau mau oke, kita lihat di transaksinya. Di sini sudah bertambah, dan jika melewati 200 nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Trigger transaksi buat trigger yang memberitahu notifikasi atau pesan ketika nilai transaksi melebihi 200.000. Notifikasi dapat berubah menyimpan pesan notifikasi atau pesan emoji yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Tujuan dari trigger ini adalah untuk memberikan indikasi terhadap transaksi dengan nilai besar yang memerlukan perhatian khusus. Oke, kita coba ke
Oke, sudah kerjakan. Lihat dulu notifikasinya masih kosong karena belum ditambah. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jumlahnya, yaitu nah, kita tambahkan untuk kita tambahkan itu lagi. Kita lihat di transaksinya, totalnya 1.880.000. Notifikasinya masih kosong karena belum mencapai 200.000. Kita tambah sampai untuk 200.000 itu masih masuk ke dalam kategori aman. Dan ini 200.000 di sini itu masih belum muncul. Kalau mencapai 200.000 lebih itu bakal keluar notifikasinya. Terlihat di sini 240.000. Kita lihat dia akan apa itu? Nah, dia tidak keluar. Oh ya, ini update. Nah, aku masih insert tadi. Ini belum. Kita tambahkan lagi di transaksi ini. Tambahkan lagi. Nanti berarti totalnya 240.000. Oke, lihat di notifikasinya. Nah, di sini total transaksi melebihi dari 200.000. Dia akan keluar dan lagi transaksinya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Informasi trigger harus diterapkan pada database yang telah dikembangkan. Oke, mungkin cukup sekian tugas dua implementasi trigger dalam MySQL. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.